Ganteng terus. Ngejreng sih. Balik lagi di Bang Jamal. Bangun, jangan males. Kayak mulai tadi kita mention di segmen-segmen sebelumnya Bang Ya, ya, di betul. jam-jam sebelumnya kalau di Betul, jam Kang 9 Ari. ini di sesi yang terakhir Ya. 60 menit terakhir. 60 jam lama banget Mali. 60 menit. Iya, 60 menit terakhir. Satu jam. Kita bakalan ngobrol-ngobrol, Ya. kita bakalan ada talk show, ngobrol-ngobrol kesehatan. Betul. Jadi bakalan ada, di 1 jam terakhir ini bakalan ada edukasi, informasi dan lain sebagainya Bang Mutat. Iya dong. Bareng sama Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Ya, Bang Mutat ya. Yes. Jadi buat mitra Jaman Siar yang mau ikutan nanya, ikutan gabung Boleh, di boleh. talk show ini di Boleh. 1 jam terakhir ini boleh banget kirimin Boleh aja pertanyaannya di 08111863 ya Betul. Mitra Jaman Siar atau mention di Instagram juga boleh Mitra Jaman Siar ya. 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin apa sih selama 1 jam ke depan? Kok tiba-tiba gitu? Bisa seru banget. Iya, benar. Gua kalau ketemu orang narasumber kita, gue seru banget. Kalau misalnya kita ada teman ngobrol kayak berasa kayak gimana gitu ya, Iya, betul. vibes-nya beda gitu ya. Yuk. Biasanya kan kita ngobrol tanpa arah, ngobrol asal jeplak aja gitu. Nah, kalau ini serius. Sering ditegur KPI gitu kan. Sekarang kita harus hati-hati nih Bang. Iya. Ya kan? Karena kita harus nanya sama orang-orang yang udah punya kompetensi di Baik. bidangnya ya. Ini di bidangnya. Gitu. Nah, Mitra Jaman Siar di talk show kali ini kita bakal ngobrolin soal kalau yang sebelumnya hari kemarin kita ngobrolin penyakit apa? Kita Hipertensi sama Tere ya. Sama Tere. Sama juga Dinas Kesehatan juga kan? Sama Dinas Kesehatan juga. Nah, hari ini gitu kan. Kita bakal ngobrolin soal penyakit ginjal Mitra Jaman Siar. Jadi, buat Mitra Jaman Siar yang relate pernah ngalamin atau punya saudara, family, siapapun itu yang ngerasa kayak pernah punya keluhan atau penyakit punya permasalahan sama ginjalnya. Pantengin obrolan ini udah paling bener ya Bang ya? Betul, Kang Ari. Ya, benar-benar. Jadi mau nanya apapun soal sama narasumber kita boleh kirimin ya WhatsApp. Ada siapa Bang Ari narasumber kita hari? Nah, kita kenalin dulu aja. Kita introducing udah kayak film ya. Yang pertama ada Dr. Fevi Herawati MKM, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Ari, Bang Betot. Asik. Sehat ya Bu? Dokter Baringin. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Muka-mukanya sih cerah banget Bang. Iya dong, pastinya Kayaknya dong. skincare rutin nih. Kelihatan. Mudah-mudahan. Iya kan? Assalamualaikum juga. Dan mahal juga. Satu lagi ada narasumber nih Bang. Iya, boleh. Yang kedua ada Dr. Baringin De Samakto atau De Samakto, SPD, Seksi Humas Pabdi Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Bekasi. Pagi, Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dokter. Selamat pagi Bang Ari, Bang Betot, Dr. Fevi. Wah, Sehat Pak Dokter? Harus sehat dong, masa dokter nggak sehat kan? Ya kan? kita lihat senyumnya aja. Kita lihat senyumnya Gue aja. kan nyebutin merek, cuman nggak boleh. Senyum pep gitu. Ibu, Bapak, panggil Bapak aja ya, Pak Dokter ya, Pak Dokter sama Ibu ya. Oke. Bebas. Kita pagi ini ngobrolin penyakit ginjal nih sesuai tema gitu kan. Sebelum saya nanya sama expertnya nih, sama para ahlinya nih, Pak Dokter tentunya Pak Dokter Baringin. Saya nanya sama Dokter Fevi dulu deh. Ya. Dokter Fevi Herawati, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Bu, mungkin banyak ya di luar sana ya Mitra Jaman Siar yang keluhan ginjalnya tuh bermasalah dan lain sebagainya. Kasih itu dulu dong, kasih apa ya? Gambaran lah, Gambaran kayak dulu apa deh. gitu Ya, sih. apa sih ini maksudnya? Ginjal dan lain sebagainya. Coba silakan. Baik, silakan. Bu Baik. Fevi, silakan. Mitra El Gangga, Bang Ari, Bang Betot. Ya. Ginjal itu merupakan organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ sekresi, ekskresi. Ekskresi itu artinya pengeluaran sisa metabolisme dan benda-benda yang tidak berguna. Ya. Makanya sering mungkin Mitra El Gangga juga dengar kalau ginjal itu kayak ibaratnya nyaring gitu ya. Oke, menyaring. oke. Nyaring itu bukan nyaring Iya. suara kenceng bukan ya. Menyaring ya? Menyaring. Memfilter. Menyaring. Nah, memfilter gitu. Betul. Jadi fungsi ginjal itu menyeimbangkan cairan tubuh, memproduksi sel darah merah, Ya. kemudian mengatur tekanan darah, nah menyaring darah dan mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Oke. Nah kemudian penyakit ginjal sekarang ini terutama ya mulai mengalami banyak peningkatan seiring juga dengan
faktor resiko yang semakin meningkat. Oke. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara atau membahas terkait dengan hipertensi. Hipertensi. Nah, hipertensi komplikasinya salah satunya adalah gangguan ginjal. Oke. Jadi nyambung. Dan Iya, ada iya. salah satu penyakit juga yang cukup banyak di masyarakat, diabetes mellitus, darah kencing manis ya. Ya. Nah, kencing manis juga sama, merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit ginjal. Dan dua penyakit ini merupakan dua penyakit yang cukup banyak ditemukan di masyarakat kita. Oke, gitu. siap. Makanya kenapa kita juga penting untuk tahu penyakit ginjal karena merupakan kelanjutan kalau dalam tanda petik ya, artinya komplikasi dari penyakit-penyakit yang memang masih banyak kita temukan di masyarakat yang jika tidak ditangani dengan seharusnya bisa menimbulkan penyakit lainnya termasuk penyakit ginjal ini. Dan untuk penyakit ginjal ini juga menghabiskan pembiayaan yang cukup besar di Indonesia. Iya lagi, parah lagi. Karena kalau biasanya apalagi kalau udah masuk ke dalam cuci darah gitu ya dok ya, itu kan pasti harus dilakukan secara rutin Iya juga. lagi. Kosnya kan nggak murah yang Betul. seperti itu gitu. Dan disebutkan juga bahwa penyakit ginjal, terutama penyakit ginjal kronis ini merupakan 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian yang terbanyak. Oke, gitu. Jadi cukup serius kan Pastinya. persoalannya gitu. Jadi dan ini perlu peran serta dari semua pihak supaya penyakit ginjal ini tidak lagi menjadi permasalahan kesehatan di kita gitu. Jadi ada tugas pemerintah, ada tugas fasilitas kesehatan, tapi masyarakat juga punya nih peran untuk bisa menurunkan angka gangguan karena penyakit ginjal dengan melakukan perubahan pola hidup menjadi lebih sehat gitu ya. Jadi kita upayakan pencegahannya dari semua gitu, termasuk dari masyarakat. Nah, supaya masyarakat ini bisa melakukan pencegahan, ada baiknya ini masyarakat mendengarkan edukasi kita pada pagi hari ini. Penting banget tuh ya. Iya. Ya, karena saya percaya juga orang yang punya penyakit atau keluhan di ginjal tuh orang-orang yang pasti biayanya kalau misalnya udah berobat gitu ya ke dokter itu tuh nggak sedikit. mehong-mehong ya Bu ya. Betul Memang ya, Bu ya. sekarang sih alhamdulillahnya ya kita udah punya jaminan kesehatan gitu ya. Tapi kan jaminan kesehatan pun sama aja. Artinya kos yang harus dikeluarkan itu pada saat dibebankan di jaminan kesehatan akan menjadi persoalan juga kalau misalnya lebih banyak yang harus dibayarkan gitu dibanding dengan kalau lebih banyak warga masyarakat yang sehat. Kan kita berharapnya masyarakat sehatnya gitu ya. Dan ada tahapan-tahapannya juga kan Ibu ya, dari mulai penyakit ginjal yang mulai Yang kayak ringan gimana, sampai yang berat. Nanti kita bahas. Iya, siap. Ya tuh. Saya mau nanya langsung ke expertnya nih, Pak Dokter Baringin. Pak, saya Oke, Bang. Desa Makto atau Desa Makto? Desa Makto. Desa Makto. Iya. Alright. Pak, Ya. Pak Dokter. Iya, Bang. Secara garis besar penyakit Ya. ginjal itu apa sih? Jadi Bang Ari, Bang Betot, penyakit ginjal ini tadi sudah disampaikan Dokter Fevi ya, salah satu penyakit yang menjadi 10 besar momok di Indonesia yang menghabiskan banyak biaya dan angka kematiannya cukup tinggi. Nah, penyakit ginjal ini adalah suatu penyakit atau kelainan yang menyerang organ ginjal. Oke. Kita tahu tadi Dokter Fevi sudah kasih tahu organ ginjal itu salah satu organ yang penting. Penting dalam tadi memfilter racun-racun ya. Jadi membuang racun, memfilter zat-zat yang masih bagus untuk tubuh kita. Dan dia memproduksi urin juga Oke. ya. Nah, jadi kalau ada kelainan di organ ginjal ini efeknya di tubuh tuh sangat banyak. Oke. Nah, kenapa bisa ada kelainan di organ ginjal ini? Banyak faktor, Bang. Yang pertama tuh bisa ada kelainan bawaan. Jadi biasanya ada genetik, penyakit keturunan ya dari keluarga. Yang kedua, penyakit infeksi. Misalnya ada peradangan atau infeksi di ginjal yang mengganggu fungsinya dia. Yang ketiga, bisa penyakit yang sebelumnya sudah
sudah punya ya, lama-lama penyakit ini mengganggu aliran darah ke ginjal. Contohnya tadi yang sudah Dokter Fevi sampaikan, penyakit hipertensi dan penyakit diabetes ya. Ada beberapa penyakit-penyakit lain juga yang bisa membuat ginjal terganggu. Salah satunya penyakit autoimun. Nah, itu juga bisa. Pola hidup bisa nggak dok? Sangat bisa. Nah, ini yang sekarang jadi tugas kami. Oke. Ternyata kalau pasien sebelumnya tidak punya penyakit bawaan atau penyakit lain genetik itu dia bisa kena juga. Nah, tadi apa yang bikinnya? Yang pertama tadi nanti saya akan sebutkan, salah satunya adalah pola hidup yang tidak sehat gitu. Nah, penyakit ginjal ini munculnya bisa akut tuh artinya tiba-tiba. Nah, bisa juga pelan-pelan grogotin akhirnya sampai rusak, namanya kronis. Nah, itu sampai bertahun-tahun. Nah, gitu, itu bedanya ya? Itu bedanya, Bang. Oke. Mau tanya? Ya sebetulnya gue memang ada yang dirasakan sih kayak orang-orang itu. Kenapa? Lapar ya? Udah kan ketakutan aja Ri tentang ginjal Ri. Bener tentang ginjal gue lagi ketakutan aja. Punya keluhan gitu? Iya, kemarin juga sama Pak Dokter Pepi gue suruh periksa, suruh tensi darah. Cuman gue nggak tahu penyakit gue. Katanya kalau kata dokter, Pak Dokter ya, kalau kita tahu malah kita takut. Padahal memang harus tahu. Betul, memang harus diperiksa sih. Kayak banyak ketidakberesan. Tapi dok ya, bener gak sih ciri-ciri awal deh. Kalau misalnya orang yang ginjalnya nggak sehat atau nggak bagus gitu, kencingnya, urinnya itu nggak atau mungkin keruh. Nah, bener gak sih? Atau warnanya tertentu gitu? Betul Bang. Ini pertanyaan bagus sekali nih, Mitra El Gangga. Jadi kita bisa mendeteksi nih kira-kira kita nih ginjal kita sehat atau enggak ya. Pertama kita harus rajin lihat urin kita. Nah, urin yang sehat itu dia warnanya bening. Hampir tidak berwarna atau kuning jernih. Nah, justru kalau warna urinnya semakin pekat, nah itu harus hati-hati. Berarti bisa ada gangguan. Kalau pekat? Nah, pekat. Jadi kuning pekat atau kuning coklat, gelap. Nah, itu berarti ada sesuatu masalah di ginjal kita. Gitu. Yang kedua, kalau ada masalah tiba-tiba nih yang menyerang ginjal kita, namanya gangguan ginjal akut. Nah, itu gejalanya paling bisa yang kita deteksi adalah berkemih kita, frekuensi berkemih. Apa tuh? Ya. Jadi buang air kecil misalnya kita sehari bisa 4 sampai 5 kali atau ya kita nggak ngitung ya, tapi pokoknya lebih dari 5 kali. Nah, idealnya berapa dok? Nah, idealnya kalau berkemih itu tergantung jumlah air minum jumlah minum yang kita minum ya, nanti kita ukur berapa nih. Jadi cairan yang masuk, cairan keluar ideal, seimbang gitu ya. Nah, kalau ada gangguan berkemih, misalnya kita minum sudah banyak, tapi tiba-tiba urin kita nggak keluar. Kita dalam satu hari hanya kencing sekitar 2 kali tapi sedikit. Dan tadi saya bilang warnanya kok berubah nih, jadi lebih keruh dan lebih gelap. Nah itu hati-hati. Itu tanda-tanda gangguan, ada gangguan di ginjal kita. Itu biasanya bisa terjadi kalau akut mendadak itu kalau ada kekurangan cairan berat. Misalnya Bang Betot sama Bang Ari habis diare, mencret-mencret, muntah-muntah. Nah, itu airnya banyak terbuang. Kalau air banyak terbuang, akibatnya air seninya jadi sedikit. Nah, itu namanya dehidrasi. Nah, dehidrasi bisa mengganggu fungsi ginjal secara tiba-tiba. Jadi frekuensi berkemihnya jadi menurun. Begitu. Nah, yang kedua, yang gampang. Kalau tiap kita pagi kalau habis bangun tidur pasti kalau kalau buang air kecil kan pasti berbusa ya. Betul. Nah, itu sih oke, nggak apa-apa. Tapi kalau setiap kali buang air kecil berbusa terus, busanya banyak, nah itu harus hati-hati. Itu beda ya? Beda. Kalau tiap pagi pasti zat metabolit yang kita makan satu harian kemarin itu pasti dibuang. Jadi makanya urin pasti akan lebih banyak busanya dan mungkin lebih sedikit. Saya baru aware tuh. Ya. Tapi kalau buang air kecilnya dari pagi sampai malam juga itu berbusa warnanya terus? Juga keruh. Nah, itu harus hati-hati. Nah, itu yang akut. Kalau sudah kita kena penyakit ginjal kronik yang sudah tanda-tanda cuci darah itu banyak sekali gejalanya ya. Contohnya kaki kita sering bengkak. Nah, itu harus hati-hati. Kaki bengkak, kelopak mata bengkak ya. Yang kedua pucet. Jadi kita sering pucet, sering lemas ya, sering tidak bergairah untuk aktivitas. Nah, itu hati-hati. Tanda kalau kita bisa kekurangan darah. Nah, ginjal yang rusak itu bisa membuat
anemia atau kekurangan darah. Kenapa? Karena ginjal kita salah satu fungsinya memproduksi ada hormon namanya eritropoietin. Hormon ini berfungsi untuk menyuruh pabrik sel darah kita di sumsum tulang untuk produksi HB, hemoglobin, sel darah merah gitu. Nah, kalau kita ginjalnya sudah rusak lama, hormon ini udah nggak diproduksi lagi sama ginjal. Akibatnya akan kita kekurangan darah. Jadi gampang sekali kalau kita lihat penyakit ginjalnya udah lama nih, pasti dia pucat, lemes, terus kadang-kadang pusing berkunang-kunang juga ya. Nah, terus dia tadi ada kekurangan nafsu makan ya, nggak mau makan, ya mual, setiap makan mual. Nah, tadi kalau ginjal itu tadi saya bilang dia fungsinya untuk membuang racun. Kalau racunnya tidak bisa dibuang ya karena dia udah gangguan ginjalnya sudah lama atau kronis, racun itu numpuk di tubuh kita. Nah, salah satu gampang mendeteksi racun yang sudah lama di tubuh kita itu tinggi bisa dari kulit. Jadi kita gampang kulit kita hitam-hitam, ya gatal. Nah, itu namanya uremic frost. Jadi penumpukan racun yang ada di kulit. Nah, Langsung dari kemarin aku ketakutan terus. Langsung dicek ke diri pribadi ya, Pak. jadi sering gatal, sering ada maaf ya kayak eksim ya, hitam-hitam gitu. Itu seluruh tubuh biasanya penyakit ginjal kronis ya. Yang berikutnya sesak nafas. Nah, tadi saya bilang ginjal itu fungsinya untuk memproduksi air, urin, air seni. Nah, urin itu adalah air seni yang memang buat pembuangan semua zat-zat sisa sama racun. Kalau airnya kita minum banyak tapi nggak dibuang, otomatis gimana? Airnya numpuk di tubuh kita. Mengendap. Jadi dia bisa numpuk, yang paling bahaya adalah menumpuk di paru-paru. Jadinya namanya edema paru. Jadi paru-parunya terendam cairan. Nah, pasien-pasien ginjal itu pasti sering sesek. Karena cairannya nggak bisa dikeluarin. Jadi penumpukannya bisa di paru-paru, bisa di perut, Pak. Nah, Bang Betot, tapi ini relate banget nih sama Bang Betot. beda ya. Jadi penumpukan lemak sama penumpukan air. Ini lemak Pak Dokter. Ini lemak Pak Dokter. Saya dari tadi pengen nanya, Bang Betot sering minum tapi sering jarang ke toilet gitu. Pasti ngendap di perut nih. Ini lemak Pak Dokter. Bu Dokter ini lemak. Ini jujur lemak. Lemak. Bertahun-tahun lagi. Lemak ini lemak. Oh gitu ya, Dok ya? Betul. Kadang aneh juga kan, kita minumnya banyak tapi kita jarang buang urin. Ya itu kemana tuh? Gitu kan? Ya. Dok, bentar. Oke, Bang. Yang dirasakan oleh tubuh kita ketika ginjal sakit, apakah itu pinggang panas atau gimana, Dok? Nah, jadi tadi saya bilang, Bang, efek tubuh. penyakit ginjal tuh ada yang akut, ada yang kronis ya. Kalau misalnya tadi salah satu penyakit yang ginjal akut, selain tadi misalnya kekurangan cairan karena mencret-mencret, nah kebuang cairannya. Ada yang kedua penyakit batu ginjal. Apa itu? Penyakit batu ginjal itu adalah endapan dari kristal dari beberapa zat yang bisa mengendap di filter dari ginjal. Tadi saya bilang ginjal tuh adalah organ yang banyak filternya. Nah, kalau kita punya faktor resiko, nih salah satunya kalau laki-laki. Kalau kita punya asam urat tinggi. Asam urat tinggi itu dia bisa namanya adalah kristal urat. Nah, kalau kristal uratnya banyak di tubuh kita, terutama dia ngendapnya di filter ginjal. Lama-lama kalau dia numpuk dia bisa jadi batu. Kalau batu kita bayangin filter, ada batu, dia mesti turun nih ke saluran kencing. Batunya nyangkut. Nah, sedangkan saluran itu dia bergerak terus. Saluran kencing kita tuh bergerak, ya. Nah, kalau dia gerak terus kena kristalnya sakit nggak? Sakit. Dan ginjal itu letaknya di retroperitoneal, jadi di belakang punggung kita, punggung kiri kanan. Di punggung bawah, dekat pinggang ya, punggung pinggang bawah. Nah, apalagi kalau misalnya kita ditambah aktivitas kita sering duduk gitu, Dok ya? Dah, betul sekali, Bang. Gitu. Jadi tanda-tandanya nih kalau misalnya ada kelainan di ginjal kita bisa kok kemeng ya, kalau bahasa Jawanya kemeng ya. Kemeng atau nyeri tumpul. Nah, pegel, iya, pegel, Pak. Pegel, nyeri. Nah, kalau batunya udah besar itu sakit sekali. Jadi nyerinya sakit. Besarnya itu semana sih, Dok? Besarnya itu bisa macam-macam ukurannya, Bang. Kalau dia sudah lebih dari 0,5 mm tuh sudah kategorinya udah lumayan. Dan itu pengobatannya harus diapain kalau kayak gitu? Nah, kalau batu ginjal bisa sekarang banyak pengobatannya macam-macam ya. Bisa yang pertama bisa ESWL, jadi dengan gelombang kejut kita luruh
ditembak gitu Oke, istilahnya. Nah, kalau batunya kebesaran, dia nggak bisa luru-luru, bisa namanya URS. Jadi dipakein alat untuk masuk ke saluran kencing, diambil batunya. Kalau besar sekali harus dioperasi. Namanya beberapa operasinya sudah ada teknik yang canggih-canggih. Salah satunya namanya PCNL, itu juga bisa gitu. Jadi sekarang tindakannya memang dengan semakin majunya ilmu kedokteran banyak gitu. Oke. Dok, saya mau nanya lagi nih. Dok. Bang Utot jangan tersinggung ya. Benar gak sih dok, orang yang mohon maaf badannya obesitas gitu ya, lebih gendut atau mungkin gemuk itu lebih rentan kena penyakit ginjal dibandingkan orang yang badannya kurus? Ya, betul sekali Bang. Jadi ini dari penelitian yang sudah dipublikasikan dari pemerintah kita, Kemenkes ya. Ada beberapa faktor resiko yang bisa membuat pasien ini gampang gangguan ginjal. Salah satunya obesitas. Nah, kalau pasien-pasien yang obes itu dia faktor-faktor peradangan di tubuhnya tuh banyak. Jadi orangnya gampang radang. Nah, yang kedua pasti orang-orang yang gemuk ini tadi saya bilang sel-sel radangnya tinggi dan dia metabolismenya juga jelek. Nah, dia rentan gampang asam uratnya tinggi, gampang naik tensinya, terus gampang kena diabetes. Jadi sebenarnya masalah awalnya itu dari gemuk dulu. Gemuk bisa bikin tadi faktor-faktor penyakit yang lain seperti diabetes, asam urat, darah tinggi. Nah, lama-lama kalau kita tiga penyakit yang berawal dari obesitas ini nggak kita kendalikan, akhirnya bisa kena ginjal Pak. Jadi kalau dilakukan penelitian, orang yang kurus sama orang yang gemuk lebih cepat kena ginjalnya yang gemuk. Gitu. Kayaknya udah 2 hari ini gue kena terus. Kemarin sama dokter Karni. Kenapa lu nih kena tilang? Memang gue harus banyak perubahan. Bagaimana besok ketemu dokter lagi badan gue udah. Ayo bang, 2024 bentar lagi selesai nih. Harus berubah. 2025 lah, resolusi lah. Resolusi. Iya bang. Minimal 10 kilo lah. 10 kilo turun ya. Jangan ditambahin. Ya. Dok, Ibu, nanti kita bakal balik lagi ya. Nanti kita balik lagi. Jadi buat Mitras Zaman Siar yang mau nanya-nanya sama dokter dan juga Pak Dokter yang menanyain soal tema kita pagi hari ini soal penyakit ginjal, boleh kirimin aja WhatsApp ke nomor berapa Bang? Di 08 111 86 1003. Atau mention aja di Instagram kita di @algang_fm ya. Jangan kemana-mana, tetap di Gelan Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Di Gelan Bang Jamal. Bangun jangan pas tega banget ya, gue lagi curhat sendiri. Ini kalau dia nih udah main ngegas-ngegas aja gitu kan. Gue lagi dikasih nasihat, jangan takut. Maksudnya gitu, untuk cek terus gitu. Betul, kita harus screening ya. Iya, screening. Nanti kita tanya juga sama Pak Dokter, sama Bu Dokter gitu kan mengenai. Karena tadi gue belum habis juga. Oh iya benar. Bu, kita balik lagi ya sama Pak Dokter ya. Saya mau nanya lagi sama Ibu Vivi deh. Bu, penyakit ginjal kronis nih, ini bisa dicegah dengan cara-cara apa sih Bu? Sebenarnya bukan hanya penyakit ginjal kronis ya, hampir setiap penyakit juga ada upaya pencegahannya yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang gitu dan gampang, nggak mahal gitu sebenarnya. Gampang dan nggak mahal, tuh catat. Mahal, betul. Rajin aktivitas fisik dan berolahraga. Ya. Kira-kira gampang apa enggak? Gampang. Mudah. Mahal apa murah? Cukup jalan kaki juga udah bisa ya. Kenapa nggak kita lakukan? Nah, itu dia gitu kan. Nggak ada biayanya sebenarnya. Gitu kan. Nah, terus kemudian menjaga kadar gula darah tetap normal. Tadi seperti disampaikan kan bahwa salah satu faktor resiko untuk terjadinya penyakit ginjal salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus atau yang kadar gula darahnya tinggi. Makanya penting untuk kita menjaga kadar gula darah tetap normal. Kemudian juga menjaga tekanan darah tetap normal. Nyambung dengan yang kemarin kita bahas ya Bang Putat ya, hipertensi. Terus tadi sudah disampaikan juga oleh Dokter Baringin bahwa menjaga berat badan ideal. Gitu. Minum air putih. Gitu. Kemudian tidak merokok Bang. Iya. Udah dokter, ini dari tadi enggak Dokter? Tadi enggak. Kemarin Dokter Kurni menyampaikannya gini. Mengurangi rokok lah, hati-hati dok mengurangi rokok karena bisa jadi nih tadinya panjang jadi pendek itu mengurangi rokok. Tadinya punya 10 jadi tinggal 2 itu juga dikurangi. Itu mengurangi rokok gitu. Jadi mengurangi perilaku merokok. Pakai perilaku. Oh iya katanya. Benar. Ya kalau mengurangi rokok ya aja ntar begitu ya. Dari panjang menjadi pendek. Harusnya
Dihentikan sekalian. Nah, itu dia. Kemudian periksa fungsi ginjal secara berkala. Nanti mungkin dijelaskan sama dokter Baringin juga pemeriksaan terkait dengan fungsi ginjal ya dok ya. Terus tidak mengkonsumsi obat anti nyeri dalam jangka panjang tanpa anjuran dokter. Karena ada beberapa obat ya dok yang memang punya dampak juga terhadap kesehatan ginjal. Jadi mengkonsumsi obat itu harus atas anjuran dari dokter. Dan tadi saya betul setuju sekali dengan apa yang disampaikan dokter Baringin karena kami itu sering sekali menemukan dok bahwa masyarakat kita itu paling susah diajak untuk screening gitu. Bahkan sampai teman-teman puskesmas tuh kalau mau mengajak masyarakat screening sampai kayak dikejar-kejar lah dalam tanda petik. Malah kita yang ngejar ya? Periksa, iya. Padahal sebenarnya justru screening itu merupakan hak dari warga masyarakat. Justru itu kewajiban kami melakukan screening dan merupakan hak warga masyarakat. Jadi kan harusnya biasanya ya yang menuntut hak yang lebih aktif harusnya yang melaksanakan kewajiban yang karena takut kali dong. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang masyarakat kita lebih pada takut kalau diperiksa nanti ketahuan saya penyakitnya. Padahal kan mau ketahuan mau nggak ketahuan penyakit itu akan berjalan. Justru lebih baik ketahuan sehingga kita bisa melakukan intervensinya. Kalau memang preventif kalau memang ada kemudian penyakitnya. Kalau belum ada kita bisa siap-siap nih tahu nih apa sih pencegahan yang harus kita lakukan supaya kita nggak kena gitu. Kalau tadi dokter Baringin menjelaskan ya OPR tadi kan bahwa kalau di luar negeri malah justru kita tuh sudah diperiksa potensi penyakit yang mungkin terjadi pada kita ya. Nanti nih si A kalau pada usia sekian ternyata berpotensi untuk mendapatkan penyakit ini. Nah supaya nggak dapat itu maka apa sih yang kita harus lakukan, itu yang kita kerjakan. Kan seperti itu gitu ya. Dari situlah muncul kalimat lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu kan. Nah, Pak Dokter ada yang tanyain mungkin? Enggak, Pak Dokter dilanjutkan lagi dong. Tadi Pak Dokter lagi cerita tuh tentang aku lagi jadi pendengar setia. Pak Dokter? Iya Bang. Sedikit deh. Iya Bang. Saya pernah dengar atau baca gitu ya di sebuah artikel dan juga pernah dengar juga di sebuah video-video gitulah di video-video edukasi gitu. 10 atau 5 penyakit terbesar yang ditanggulangi oleh Badan Kesehatan di rumah sakit di Indonesia itu selain jantung dan juga apalagi namanya salah satunya adalah ginjal, benar nggak? Iya, betul, betul Bang. Jadi beban pemerintah nih sebenarnya cukup berat, apalagi kalau misalnya banyak masyarakatnya yang kena sakit ginjal. Ya kita bayangin aja gini Bang, kalau sudah ginjalnya sudah penyakit ginjal kronis stadium 5, udah stadium akhir, ini berarti pasien ini akan menjalankan terapi pengganti ginjal karena ginjalnya sudah tidak berfungsi, harus digantikan. Nah digantikan dengan mesin, namanya alat mesin hemodialisis. Ada dok? Ada. Dan serius? itu banyak sekali. Kalau abang nanti mau main di rumah sakit, coba main sebentar ke unit hemodialisis. Nah itu bisa lihat banyak yang sedang menjalani terapi pengganti ginjal atau hemodialisis. Dan itu ya kalau dibilang agak tidak nyaman juga di tubuh. Ya kita bayangin kalau lakukan hemodialisis itu kita harus ditusuk kan, ditusuk, kemudian darah kita dialirkan ke mesin untuk dicuci dan dialirkan darah yang baru. Nah pasien-pasien yang menjalani terapi hemodialisis ini seminggu bisa 2 kali atau 3 kali menjalani seperti itu, dan itu makan waktu sekitar 4 jaman ya kira-kira dalam sekali hemodialisis. Dan untuk melakukan hemodialisis itu biayanya besar ya. Bayangin mungkin kira-kira nih misalnya saya juga nggak terlalu paham exact numbernya, tapi kira-kira mungkin sekali cuci darah bisa 1 jutaan lebih. Nah itu harus dilakukan seumur hidup 3 kali atau 2 sampai 3 kali seminggu seumur hidup selama 4 jam. Belum ada pemeriksaan lain. Misalnya pasien yang gangguan ginjal ini tadi saya bilang hormon eritropoietin, hormon yang memicu produksi sel darah merahnya rendah. Dia harus disuntik obat. Obat hormon untuk naikin HB. Belum yang lain-lain, harus screening untuk ya banyak pemeriksaan screening darah yang lain-lain. Itu bebannya sangat berat gitu. Walaupun sudah ada BPJS dan ditanggung pemerintah, tapi tetap saja itu berat gitu. Belum ada ongkos-ongkos yang lain gitu. Jadi makanya karena sebegitu besarnya tidak hanya beban pemerintah tapi beban pasien sendiri. Bayangin harus dicuci darah segala macam ya.
Nah itu kan berat bagi mental dan kesehatannya. Betul. Makanya lebih bagus kita mencegah, jangan sampai kena. Betul. Nah tadi saya bilang ya Bang ya, tadi saya sempat ngobrol ya Dok ya. Jadi sekarang kita kalau di negara-negara baju namanya preventive medicine. Preventive medicine itu pencegahan. Jadi kita bisa dilakukan tes darah nih. Kita dilihat DNA-nya nih. Oh bapak ini bakal kena penyakit ini usia segini. Nah itu di negara maju. Di Indonesia sendiri sudah banyak kita bisa melakukan tes-tes seperti itu. Tapi kalau di kita nggak usah repot-repot ya. Kita mau lihat supaya fungsi ginjal kita tetap bagus dan mencegah jangan sampai kena ginjal, bisa ke puskesmas. Nah itu ya key point kita lebih baik mencegah secara sederhana supaya apa Dok tahapan awal yang saya potong. Tahapan awal yang dilakukan ketika kita ke puskesmas untuk memeriksa atau screening ginjal apa tuh biasanya Dok? Tes urin cukup. Tes urin tes urin sama tes tekanan darah. Itu pemeriksaan yang sederhana tapi efeknya sangat baik gitu. Kita bisa melihat oh ini orang akan kena ginjal atau enggak. Itu sangat sederhana gitu. Jadi ada potensi ke arah sana enggak? Betul. Kita lihat urin apakah ada kebocoran protein. Jadi pemeriksaan protein urin namanya gitu. Oke, Dok atau Bu nih boleh siapapun yang jawabnya. Ini ada mungkin ada sedikit jokes juga ya. Kan ke ginjal kita kan ada 2 ya? Ya betul, kan? kiri kanan. Terus dulu juga sempat ada jokes juga yang bilang katanya ada yang istilah jual ginjal. Gitulah istilah kayak gitu-gitu. Sering dengar juga kan? Iya, sering dengar. Jual ginjal. Emang bisa manusia hidup dengan hanya 1 ginjal? Jawabannya bisa. Bisa? Sangat bisa. What? Ya, jadi Tuhan menciptakan ginjal kita 2, tapi Tuhan juga memberikan kemampuan pada manusia untuk hidup dengan hanya 1 ginjal saja. Oke. Gitu. Kalau ginjal kita nih dua-duanya fungsinya bagus, tapi misalnya ginjal kanan kita ternyata fungsinya menurun, itu masih bisa dikompensasi atau masih bisa ditanggung beban untuk ininya oleh 1 ginjal saja, ginjal kiri saja. Nah, makanya beberapa ada kasus-kasus di mana ada pasien yang membutuhkan transplant, dia nggak mau cuci darah rutin, dia maunya di ginjalnya diganti dengan ginjal orang yang baru yang sehat. Nah itu bisa, bisa, namanya transplantasi ginjal. Di Indonesia sudah banyak dilakukan dan angka keberhasilan cukup memuaskan. Dan gitu. Itu, tapi biayanya juga tinggi juga. Gimana? Biayanya juga tinggi juga. Biaya sangat tinggi. Biaya sangat tinggi. Kenapa Bang langsung mesem gitu Bang Betan? Ya Allah, luar biasa ini, Masya Allah. Ya udah screening udah semudah screening aja dulu. Baik. Ada lagi mau tanya sama Ibu atau Pak Dokter? Ya, hari ini udah 2 hari ini Ri, gue bilang gue nggak sanggup Ri, bener ini luar biasa ini. Jadi kalem ya Bang. Jadi kalem nih. Jadi mungkin bukan Bang Betot di Elga, nggak, Mitra juga kayaknya Ri. Betul. Mitra juga di rumah kayaknya pasti nih. Ya nanti kita buka juga pertanyaan dari Mitra ya. Betul. Baik. Sebelum kita commercial break Dok atau Bu ya, bener nggak sih kalau misalnya kita sering minum minuman berwarna. Iya, gula tinggi dengan gula tinggi atau minuman manis dan lain sebagainya, itu potensi buat merusak ginjal itu tinggi juga, benar gak sih? Silakan Ibu atau Pak Dokter bebas deh. Oke. Jadi bagus sekali pertanyaannya Bang. Jadi tadi salah satu faktor resiko untuk kena ginjal itu adalah diabetes. Kementerian Kesehatan sudah membagikan banyak flyer-flyer bagaimana sih kita menjaga asupan tadi ya, asupan yang manis-manis. Nah, jadi Kementerian Kesehatan sudah memberikan informasi, salah satunya ini saya mau bacakan. Jadi G4 G1 L5. Apa itu? G4 G1 L5. G4 itu gula. Gula. Jadi asupan gula untuk 1 orang sehat itu maksimal 4 sendok makan per hari per orang. 4 sendok makan. Jadi sekitar 50 gram gula pasir atau gula itu ya. Jadi kalau sepaling banyak 4 sendok gram itu kita menjaga jangan sampai dia kelebihan. Kalau kelebihan lebih dari 4 sendok atau lebih dari 50 gram itu resiko diabetesnya tinggi. Nah, jadi apalagi dia punya genetik juga misalkan. Betul. Nah, itu yang manis-manis. Kalau asin-asin, garam, itu G1. Apa tuh? G1 garam. Jadi 1 orang hanya maksimal bisa mengkonsumsi jumlah garam paling banyak itu 1 sendok teh. 1 sendok teh. Jadi G1 1 sendok teh. Tadi G4 4 sendok makan. Kalau G1 1 sendok teh. Nah, 1 sendok teh itu kisarannya 5 gram per orang per hari. Itu jumlah garam.
Kalau lemak, nah lemak nih minyak-minyak. Oke. Itu L5. L5 tuh jadi 5 sendok makan maksimal per orang per hari. Jadi sekitar 67 gram per orang per hari. Ya, itu pemerintah udah bilang. Jadi kalau manis-manis, asin-asin sama minyak-minyak kalau bisa dibatesin. Seperti itu supaya mencegah tadi penyakit-penyakit yang akhirnya akan berujung pada gangguan penyakit atau penyakit ginjal kronis. Oke, Gitu, Bang. nice. Itu informasi banget tuh. Edukatif banget tuh. Makanya buat mitra zaman siar mungkin di luar sana yang ngerasa kayak demen atau nggak bisa tiap harinya tanpa minuman kemasan gitu kan, atau makan junk food yang kadar garamnya tinggi gitu kan ya. Betul. Anda sekali ya. Saya sudah mulai stop. Bang Betot, saya Apaan? mau sharing nih. Boleh, boleh. Saya punya satu kasus. Apa tuh, Dok? Jadi sekarang ini pasien-pasien yang diabetes tuh sekarang muda-muda. Ini bukan topik diabetes, tapi ini topik ginjal. Tapi ini sangat berkaitan. Saya punya pasien itu dia usianya di bawah 20 tahun. Oh my God. Dia sangat rutin mengkonsumsi minuman manis, Oke. minuman teh-teh kemasan. Oke. Itu sering sekali. Sampai dia akhirnya pusing ya, kemudian perutnya bengkak ya, terus kakinya juga bengkak, terus pipisnya jadi berkurang sama sesak nafas. Datang ke saya. Saya bilang, saya cek semuanya. Ternyata gulanya tinggi, tensinya tinggi, itu di bawah 20 tahun. Oke. Tensinya 20 tinggi dan akhirnya kita lihat fungsi ginjalnya sudah stadium 5. Itu di bawah 20 tahun. Itu di bawah 20 tahun Itu di ya? 20 tahun. 20 tahun. Jadi sekarang banyak sekali kasus-kasus pasien yang cuci darah muda, diabetes muda dan hipertensi usia muda gitu. Jadi sekarang itu bukan milik yang usia tua aja. Betul. Nah, makanya inilah tugas saya sama Dokter Fevi di sini menyampaikan kepada masyarakat supaya kita lebih baik mencegah jangan sampai kena, apalagi sekarang dia bergeser usianya muda-muda gitu, Bang. Pagi di era kekinian sekarang kita mau makan apapun, mau minum apapun semudah kita order di online gitu kan. Gampang banget ya. Semudah itu ya. Ya, mungkin nambahin sedikit. Boleh, Bang. Bu. Boleh. Jadi supaya kita bisa tahu di dalam tubuh kita itu masih baik-baik saja atau tidak. Sekali lagi saya mengajak warga masyarakat, mitra El Gangga semuanya untuk tidak takut melakukan screening kesehatan. Oke. Di Kota Bekasi semua puskesmas sudah difasilitasi dengan untuk screening kesehatan. Kita punya 53 puskesmas, hampir di setiap kelurahan ada Se-Bekasi? puskesmas, iya, se-Kota Bekasi. Ya. Hanya tinggal 3 kelurahan yang belum ada puskesmasnya di kelurahan, tapi bisa mengakses puskesmas di wilayah lain juga nggak masalah. Oke. Dan itu gratis. Gratis, free ya? Screening kesehatan itu, iya. Jadi nanti bisa diukur tensinya, kemudian dilakukan pemeriksaan kadar gula darahnya. Jadi untuk tadi mencegah terjadinya penyakit yang kemudian ditemukan kondisinya sudah jauh, udah gitu. Jangan sampai kondisi ginjalnya udah rusak baru ketahuan. Jadi biar dari sejak awal gitu kita sudah ada warningnya gitu. Baik. Siap. Tuh mitra zaman siar mendingan segera ya langsung screening, dicek kondisi tubuhnya seperti apa. Kalau udah mulai ngerasa ada kondisi-kondisi, aduh kayak gue udah mulai ngerasa kayak gak enak. Nggak enak badan gitu Cek biasanya. aja deh lah ya. Memutar tuh harus tiap hari tuh. Ini udah mulai, Ri. Aku sudah mulai mengikuti. Ya udah ya, abis ini langsung ke screening ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya udah, Pak Dokter sama Ibu nanti kita bakal lanjut lagi ya. Commercial break. Jadi buat mitra zaman siar yang nanya langsung aja kirimin WhatsApp di 08.186.1003 atau mention di Instagram kita. Tapi di bulan Bang Jamal. Wih, bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Bangun jangan malas. Kita masih ngobrol-ngobrol di Talkshow Kesehatan. Iya. Bersama Dinas Kesehatan ya, Mitra Zaman Siar dari jam 9 tadi sampai jam 10 nanti Mitra Zaman Siar. Kita lagi ngobrolin soal penyakit ginjal ya, Mitra Zaman Siar. Ibu, Bapak dokter, udah banyak nih pertanyaan yang udah masuk nih Oke, ya kita di lihat WhatsApp kita ya. pertanyaan ya. Coba kita tanya, bacain satu-satu ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang udah masuk nih. Tadi kan saya udah sempat ngajak Mitra Zaman Siar juga buat ikut mau nanya apa gitu sama Pak Dokter sama Ibu. Ada Lia nih yang ada di Bekasi Utara. Selamat pagi Bu Dokter sama Bu Dokter. Mau nanya nih katanya. Adik saya sering banget minum minuman manis. Ini sama yang saya tadi Yang udah tadi tanyain ya. gitu. Apakah berbahaya nih, Pak Dok sama Bu Dok?
Oke, jadi tadi hampir sama Hampir jawabannya sama Ibu tadi. Liani dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi Iya. minuman manis kalau melebihi kadar asupan yang dianjurkan dari beberapa, seperti salah satunya Kementerian Kesehatan, itu Ya. bisa beresiko meningkatkan kadar gula darah. Oke. Pada akhirnya kena diabetes. Kalau diabetes itu terjadi banyak perubahan di pembuluh darah, darahnya kental, terus ada gampang luka di pembuluh darah sehingga bisa mengganggu aliran darah ke ginjal dan akhirnya nanti bisa penyakit ginjal. Nah, saran saya kalau sejak muda sudah banyak minum minuman manis kalau bisa dibatasin ya. Dibatasin. Yang kedua pola hidup yang sehat, selain asupan kalori atau gula yang berlebihan, kalau kita makan atau ini kan harus dibakar. Oke. Nah, jadi supaya selain membatasin harus dibakar juga Oke. supaya tidak menumpuk gula dalam berlebihan dalam tubuh kita ya. Nah, makanya dianjurkan selain minuman juga aktivitas fisik. Ya, Oke. aktivitas fisik yang dianjurkan dari penelitian itu minimal seminggu itu 150 menit. Ya, yang paling baik itu adalah kardio ringan, jalan, sepeda, renang. Oke. Nah, minimal jadi kalau 150 menit berarti 5 kali dalam seminggu 30 menit satu sesi. Atau misalnya males nih, males maksudnya nggak bisa, oh dok nggak ada waktu nih untuk olahraga, bisa gerak aktif. Nah, Oke. gerak aktif itu dianjurkan minimal 6.000 langkah per hari 6.000 selama langkah. seminggu gitu. Jadi, Kemana? kalau misalnya ke minimarket, jalan kaki, jangan naik motor. Nah, Parkir yang jauhan gitu nah ya. sambil jalan ya dok. Nah, Iya, iya. Sholat Kalau- Jumat nyari yang jauh. nah kalau Baik, di baik. kantor jangan naik lift, naik tangga. Oke. Nah, itu yang baik. Betul. Jangan naik tangga orang. Oh gitu ya dok ya? Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Lia. Hai Lia, apa kabar? Sama tadi pertanyaan nih. Lia, selamat pagi dok sama ibu. Mau bertanya, sayuran dan buah apa aja yang baik buat dikonsumsi untuk penyakit ginjal kronis katanya gitu. Mungkin salah satu keluarganya atau mungkin Lia sendiri kali ya punya penyakit ginjal kronis. Oke. Jadi Ibu Lia, sayur kalau sudah kena penyakit ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal kronis itu ada 5 stadium. Kalau sudah masuk end stage atau stadium akhir, stadium Oke. 5, justru sayur dan buah tuh harus dibatesin. Oke. Karena apa? Sayur dan buah itu tinggi kalium. Tadi mungkin ini saya tambahkan ada salah satu fungsi ginjal itu mengatur keseimbangan elektrolit darah. Elektrolit darah Ya. tuh contohnya natrium, kalium, klorida ya. Ada ion kalsium sama magnesium di dalam tubuh kita. Nah, sayur dan buah yang tinggi kalium sama namanya fosfat, ya fosfor itu tidak boleh dikonsumsi. Oke. Tidak boleh dan dibatesin. Jadi justru dibalik, kalau udah kena stadium 5, sayur sama buahnya dibatesin banget. Oke. Gitu. Jangan banyak atau sedikit saja gitu. Karena malah sayur dan buah tuh banyak kalium. Kalau kaliumnya tinggi, nah pasien yang ginjalnya sudah rusak, dia kaliumnya itu akan menumpuk di tubuh. Jadi namanya hiperkalemia. Kaliumnya banyak. Nah, kalium yang banyak itu bisa mengganggu kelistrikan jantung. Jadi Oke. bisa nanti namanya gangguan irama jantung. Jadi pasiennya bisa tiba-tiba henti jantung mendadak, itu yang bahaya. Atau ada sesak nafas. Nah, makanya sayur dan buah itu justru kalau sudah stadium akhir tidak boleh atau dibatesin. Oke. Padahal kalau dipikir-pikir kalau untuk orang yang sehat, sayur dan buah itu malah bagus ya dok ya? Betul, justru kalau masih sehat bagus. Iya. Nah itu, Betul. tapi itu juga harus di ini dok. Jadi kadang-kadang kalau masyarakat kita suka sepotong-sepotong nih nangkepnya, takutnya gitu ya. Ntar dokter Baringin bilang nanti dibatasi. Itu kan untuk yang Stadium 5. Oke. iya, yang sudah gangguan ginjal stadium 5. Iya. Kalau belum, Iya. ya justru nggak Justru apa-apa. nggak masalah. Malah bagus ya. Iya. Malah disarankan makanan-makanan Jadi sehat. harus dilihat nih. Kalau tadi pertanyaannya udah penyakit ginjal kronis ya. Kronis. Kalau udah harus Sudah baru. Kronis Berarti tadi. harus dari point of view ya. Jangan. betul. Baik. Ada Nurhana di Jatiwaringin. Katanya mau tanya, saya pernah batu ginjal. Pernah terkena batu ginjal dan sudah dilaser nih dok. Apakah akan timbul lagi? Dan kalau akan timbul lagi, apa pemicunya? Dan apakah ginjalnya akan tetap bagus atau tidak? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi pasien yang punya riwayat batu ginjal itu harus hati-hati. Oke. Kalau dia punya faktor resiko
timbul batuk. Yang pertama faktor risikonya dari keluarga, keturunan. Oke. Kalau ayah ibunya batuk ginjal, anaknya bisa kena. Oke. Yang kedua, pola makan, konsumsi makanan tinggi. Jadi batu yang paling sering menyerang ginjal tuh namanya batu kalsium oksalat. Jadi kalau makanannya tinggi kalsium oksalat, ya contohnya daging-daging merah, jeroan, nah itu bisa resiko. Ya, yang ketiga kalau dia punya gangguan asam urat. Nah, jadi batu ginjal tuh salah satunya juga batu pembentuknya adalah kristal urat yang tadi saya sebutkan. Kalau dia punya riwayat asam urat tinggi dan dia mengkonsumsi namanya makanan yang tinggi purin itu adalah bahan baku pembentuk asam urat. Contohnya tadi sama jeroan, seafood, ya, kacang-kacangan, nah kacang tanah itu bisa meningkatkan resiko gitu. Kalau ibu sudah dilakukan laser terus batunya hilang, kemudian ibu masih punya faktor resiko itu, masih punya asam urat yang masih tinggi, ya, masih konsumsi makanan yang tadi tinggi daging merah, ya, kurang minum, ya. Nah itu bisa kena lagi. Jadi nggak boleh senang dulu ibu. Nah, yang paling kita lakukan adalah mengendalikan faktor resiko. Jadi mengontrol asam uratnya, terus pola makannya dijaga dan minum. Nah minum ini yang paling penting. Banyak sekali nih abang-abang nih semua kan banyak duduk nih satu hari. Nah, pas saya selalu bilang sama pasien-pasien yang lama duduk di pekerjaannya, konsumsi airnya, kebutuhan air orang normal itu 35 ml kali berat badan. Nah, Bang Betot berapa berat badannya? Sekarang, ini aku nggak ini ya. Sekarang kita hitung dulu. Berat badan shaming ya. 85 dok. Nah, 85. jadi kalau berat badan abang 85, 35 ml kali 85 hasilnya 2.975. Berarti, itu adalah cairan yang abang harus minum minimal 1 hari. Berarti berapa tuh? 2 liter. 2.975 2 mililiter. 2 liter 900 mili. 2 liter 975 mili. Betul. Tuh, 3 liter kurang Itu bang. minimal gitu. Ini dari pagi satu aja belum. Itu tidak sehat untuk Tidak ginjal. sehat berarti Betul. ya. Ini rumus cepatnya biar mitra El Gangga biar gampang hitungnya. 35 ml kali berat badan kali 35 ml per berat badan tubuh itu adalah asupan cairan yang direkomendasikan untuk orang sehat. Berarti beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Gitu, tergantung jenis kelamin, aktivitas fisik, Berat sama badan. kalau dia sakit misalnya demam tinggi dia butuh cairan lebih banyak. Nah, cuman kalau yang 35 ml ini untuk orang sehat. Oke. Gitu. Kalau ada yang gangguan ginjal dok. Nah, kalau ada gangguan ginjal itu harus hati-hati. Nggak boleh justru kelebihan cairan. Terutama tadi saya bilang kalau sudah masuk penyakit ginjal kronis stadium 5. Itu justru cairannya harus dibatesin. Saya selalu bilang kalau udah stadium 5, kalau kencingnya sedikit, minumnya harus sesuai dengan jumlah urin. Jadi pasien-pasien saya yang penyakit ginjal, mungkin pasien-pasien yang lain juga sama, dia kalau sudah belum dicuci darah, tapi misalnya urinnya masih keluar, minumnya nggak boleh terlalu banyak. Jadi apa yang jumlah urin pasien yang diukur, ditakar, minumnya sesuai sama jumlah urin gitu. Karena tadi kalau minumannya lebih banyak ya jadi bisa sesek. Kebanyakan air. Baik. Jadi disesuaikan dengan keadaan yang ada. Betul. Baik. Alright, siap. Jadi gitu tuh bang. Serem. Udah, Serem. Sama sekali lagi pola hidup ya dok ya. Pola hidup bang, betul. Ibu, Pak Dokter, karena waktunya juga udah dikit lagi nih. Closing statement dong buat sekali lagi penyampaian edukasi buat mitra Jaman Ziar, mitra El Gangga di luar sana yang ngerasa kayak, oh sekarang udah jadi lebih open minded nih, udah jadi terbuka nih pemikirannya, aku jadi nggak takut lagi deh buat screening, buat periksa, buat apalah dan sebagainya. Silakan Ibu sama Pak Dokter, silakan. Dari saya dulu mungkin Boleh, ya. silakan. Boleh, Untuk silakan, Bu mitra El Gangga, buat Bang Ari juga, Bang Betot juga, untuk kita semua lah ya. Siap Bu Dokter. Sayangi ginjal Anda dengan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Nah, kemudian pengendalian faktor resikonya dengan patuh. Kalau kemarin saya kasih singkatan cerdik ya. Kemarin cerdik. Oke. Ya, sekarang patuh. Patuh. Nggak jauh berbeda sebenarnya dengan cerdik. Patuh P-nya apa? Apa tuh? Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Oke. Screening lah gitu kan ya. Kemudian A-nya, Apa tuh? atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Oke. Kemudian T-nya, Apa tetap tuh? diet dengan gizi seimbang. Kemudian U-nya, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H-nya, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Patuh. Oke. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi Amin. sehat. Amin. Bener-bener patuh. Harus Betul. patuh. Patuh ya, patuh tuh, patuh. Patuh. Kemarin cerdik, sekarang patuh. Benar. Pak Dokter silakan. Harus semuanya harus dijalani. Pak Dokter silakan.
Saya sebenarnya sudah bagus sekali tadi Dokter Fevi hampir mirip ya. Pokoknya intinya mitra El Gangga sekalian, penyakit ginjal ini dapat dicegah ya. Periksa kesehatan rutin ya. Jangan takut. Ya tadi saya selalu bilang jangan takut, screening. Sebelum sampai komplikasi lebih baik screening dulu. Kalau kita sudah tahu nih, oh kita bakal beresiko kena, screening. Ya tadi kalau udah punya faktor risiko gula, hipertensi, asam urat, screening. Jangan takut. Yang kedua, kalau sudah punya faktor risiko tadi, diabetes, hipertensi atau asam urat, minum obat teratur sesuai anjuran dokter. Tadi Dokter Fevi sudah sampaikan, pola hidup sehat. Yang pertama tidur ini harus cukup. Pasien penyakit ginjal itu kalau banyakan begadang itu hormon stres naik. Hormon stres itu bisa meningkatkan tekanan darah, bisa menaikkan kadar gula darah, bisa mengganggu aliran darah ke ginjal. Jadi tidur itu sangat penting. Minimal 7 jam per hari ya. Yang kedua tadi gerak aktif atau olahraga. Kalau nggak sempat olahraga, gerak aktif ya. Kemana-mana jangan naik motor ya, jalan kaki ya. Utamakan jalan kaki, naik turun tangga ya. Yang ketiga diet tadi sudah disampaikan Dr. Fevi, gizi seimbang ya. Jangan yang karbonya sama manis-manisnya yang paling banyak. Kayak misalnya makan satu porsi nasinya paling banyak, nah dibalik ya gitu, diseimbang semua. Nah yang keempat, rokok, alkohol dan obat-obatan harus sesuai indikasi dokter gitu. Rokok sama alkohol harus benar-benar stop karena 2 faktor resiko itu yang paling bisa merusak ginjal. Oke, siap. Aduh Bang, ini udah banyak banget nih Bang. Kita dapat informasi sama edukasi banget nih Bang nih. Ini luar biasa. Jarang-jarang kita dapat edukasi sebanyak ini gitu kan, hanya dalam waktu 1 jam. Ya enggak sih? Mudah-mudahan bermanfaat. Betul. Dokter Vivi sama Dokter Baringin, atur nuhun banget udah hadir di talkshow kita hari ini. Udah ngasih informasi buat mitra Jaman Siar di luar sana, udah ngasih edukasi dan pastinya semoga orang-orang di luar sana yang ngedengerin obrolan kita pagi hari ini bisa dapat pencerahan. Jadi pemikiran terbuka, open minded gitu kan. Dan jadi banyak lagi orang yang aware akan kesehatan, apalagi kesehatan ginjal terutama ya. Sekali lagi atur nuhun, sehat-sehat terus. Kalau misalnya itu sering-sering main kesini lagi ya. Pokoknya sekali lagi atur nuhun dan sehat-sehat terus ya. Kebetulan kita sekalian pamit yuk. Oke, kita akan pamit karena jangan kemana-mana. Bentar lagi ada Orkes Jilid 1. Betul. Mitra bisa request lagu di 08.1186003. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Besok balik lagi Tere ya. Besok balik lagi ke Tere. Awas tuh besok gak datang deh. Ngancem deh. Yaudah mitra Jaman sehari pamit. Ya, saya Bang Betot. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.